Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah sedana Muhammad Rasulullah amma ba'd. Anak-anakku semua, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan mari kita patuhi protokol COVID-19 agar kita terhindar dari segala mara bahaya dan selamat hendaknya diri kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semua, pada pertemuan kali ini adalah pembelajaran kita tentang pendidikan Al-Quran, sambungan dari materi yang minggu lalu. Namun sebelum kita mulai, marilah terlebih dahulu kita membaca basmalah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu pengetahuan dan rezekinya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anakku semua, dengan berdoa itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pengetahuan kepada kita semua dan berkah ilmu yang bermanfaat dan pemahaman ilmu yang mendalam. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah menyampaikan tentang surat Al-Baqarah ayat 16 sampai 17. Maka untuk pertemuan kali ini kita akan lanjutkan dengan surat Al-Baqarah ayat 18 sampai 19. Maka terlebih dahulu kita mulai dengan surat Al-Baqarah ayat 18, dimulai dengan ta'awuz dan basmalah. Anak-anakku semua sudah siap ya? Perhatikan baik-baik, dengarkan baik-baik, ikuti dengan baik. Manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan mendapatkan keberuntungan dan keberhasilan atau ilmu pengetahuan yang baik. Karena Rasulullah SAW mengatakan khairun nas anfa'uhum khairun nas man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia itu adalah belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, kalau kita ingin mengajarkan Al-Qur'an, tentu kita ada kesungguhan untuk belajar. Baik, anak semua siap ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Nah, summun bertemu dengan huruf ba, mim berbaris tanwin atau bertemu domaun bertemu ba, maka bacanya adalah menjadi mim mati. Mun itu menjadi mum ketika bertemu ba, namanya iklab. Summum bukmun. Mun bertemu ain, berarti dia izhar, jelas. Mun yungfa. Tanwin bertemu dengan fa atau domaun bertemu fa, maka dia samar-samar dengung. Ya, fahum la yarji'un. Nah, itu ya, anak semua. Jadi kita ulangi. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Oke. Kita lanjut dengan terjemahan atau menerjemahkan perkataan. Ada summun, artinya adalah tuli. Ada bukmun, artinya adalah bisu. Ada umyun, artinya adalah buta. Kemudian ada pula fa, artinya adalah maka. Kemudian ada pula bacaan hum, artinya adalah mereka. Ada pula bacaan la. La ini adalah nahiyah namanya, la nafiyah. Artinya adalah tidak. Ada pula bacaan yarji'una, artinya adalah mereka kembali. Nah, semua kita lanjutkan. Maka kita terjemahkan secara lengkap penggalan-penggalan ayat tadi. Mereka tuli.
bisu dan buta, maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Jadi orang-orang yang kafir dan munafik itu, mereka tuh akan menjadi orang yang tuli, tidak mendengar, bisu, tidak bisa bicara, buta, tidak bisa melihat. Apa yang tidak bisa lihat? Tuli di mana? Tuli bisu di mana? Buta di mana? Tuli bisu dan buta tentang kebenaran, karena dia sudah diselimuti oleh kezoliman dan hawa nafsu mereka. Maka orang seperti ini tidaklah akan kembali kepada jalan yang benar. Kita lanjut ayat 19, surat Al-Baqarah ayat 19. Deng deng deng, ini dia ayatnya. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Aw kasayyibin minas sama'i fihi zulumat. Nah, aw kasayyi, sayyi, ya, sayyi bin, ada mim, bin bertemu mim, maka dia menjadi diguna. Bim, dengung ya, bim minas sama, ma'i, panjang ma-nya menjadi hukum bacanya mat wajib tasil, panjangnya 2,5 alif, ma'i, karena ada huruf hamzah hidup setelahnya. Fihi zulumat wa ra'du wa barqa, wa ra'du wa barqa. Dun bertemu wa, dun bertemu wa ra'dun, tulisannya wa ra'dun bertemu waw. Waw itu dia kasih tanda tasdid. Jadi dia dengung asal ada dia gunah ke waw dilebur. Wa ra'du wa barqa yaj'aluna asabi'ahum. Nah, ini asabi'ahum maksudnya ya, ini tertulis asabi'ihum, bi'ahum harusnya ya. Nah, aku semua asabi'ahum ya. Kemudian yaj'alu, jim itu mati di tengah ayat, namanya adalah qalqalah sugra. Ya. Qalqalah sugra adalah memantulkan sedikit dari tempat makhrajnya. Fi adanihim minas sawaiki hazaral maut. Himmi, ada mim mati bertemu mim hidup, dengan mimi namanya, dengung dia. Adanihim minas sawaiki hazaral maut. Wallahu muhitun bil kafirin. Muhitun bi, tun bi, ta berbaris depan 2 bertemu ba, maka hukum bacanya adalah iklab. Muhitun bil kafirin. Oke, rin. Kita lanjut dengan arti perkata. Ada au, artinya atau. Ada ka, di sini artinya seperti. Ada sayyibin, artinya adalah hujan lebat. Ada pula mina atau min, artinya adalah dari. Ada pula as-sama'i, artinya adalah langit. Kemudian ada pula fi, artinya di dalam. Kemudian ada pula hi, artinya adalah nya. Kemudian ada pula zulumat, artinya kegelapan. Ada pula wa, artinya adalah dan. Ada pula bacaan ra'dun, artinya adalah petir. Ada pula barqun, artinya kilat. Ada pula yaj'aluna, artinya adalah mereka menjadikan. Kita lanjut.
Ada sobi'ah, artinya adalah jari-jari. Ada pula azani, telinga. Kemudian as-sawa'iq, artinya adalah suatu petir. Kemudian pula hazara, artinya adalah karena takut. Al-maut, mati. Ada pula muhitun, artinya adalah meliputi. Bi, artinya dengan. Kemudian ada pula al-kafirin, artinya adalah orang-orang kafir. Anak-anakku semua, kita lanjut. Maka kita terjemahkan secara keseluruhannya adalah atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit disertai guru dan kilat, mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya karena mendengar suara petir sebab takut akan mati, dan Allah meliputi orang-orang kafir. Nah, anak-anakku semua, itulah pelajaran kita pada hari ini, 2 ayat terkait dengan surat Al-Baqarah ayat 18 dan 19. Anak-anakku semua, kita harus bisa membiasakan makhrajul huruf-huruf yang kita baca di dalam baca Quran. Harus jelas, alif, a, kita buka sedikit bibir kita, mulut kita, a, alif, alif berbaris fathah baca a, alif berbaris kasrah baca i, alif berbaris dhammah baca u. Nah, kita kemarin sudah Bapak contohkan tausyih untuk membiasakan makharajul huruf. A, I, U, A, U minal mu'minina, ani, an, A, I, U, A, U minal mu'minina, ani, a. Ya. Atau ba, babi, bu, bab, bu minal mu'minina, bani, bam, babi, bu, bab, bu minal mu'minina, bani, ba. Ada lain mim. Mim itu bibir. Mamimu, mammu minal mu'minina, mamimam, mamimum, maminal mu'minina, manima. Mamimu, mammu minal mu'minina, manimam, mamimu, mammu minal mu'minina, manima. Oke. Contoh terakhir, ya, huruf ya. Yaiyu minal mu'minina, yani, yaiyu minal mu'minina, yani, ya. Oke, anak semua. Kemudian tugas anak-anakku semua adalah untuk pertemuan kali ini, anak-anakku semua, ya, tugasnya 2 ayat ini carilah, tulislah, ya, tulis hukum bacaan tajwid di ayat 2 ini, ayat 18-19 ini, yaitu bacaan tajwid 1. Mad wajib muttasil. Tulis ya di satu kertas. Mad wajib muttasil. Yang kedua, tulis hukum bacaan idgham bi gunnah yang ada di 2 ayat ini. Yang terakhir, yang ketiga, tulis hukum bacaan iqlab. Nah, tulis 3 macam tugas itu. Pertama adalah mad wajib muttasil yang ada di 2 ayat ini. Kemudian idgham bi gunnah, kemudian iqlab. Tulis contoh-contohnya
yang ada di surah Al-Baqarah ayat 18 dan 19 ini dalam satu kertas, kemudian kirim ke Bapak, boleh ke WA dan boleh ke classroom kelasnya masing-masing. Oleh karena itu, nah semua silakan untuk belajar, untuk melakukan tugas. Mari kita tutup, kita akhiri pembelajaran dengan mengucapkan doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah pada hari ini kita Zoom untuk kelas Ibnu Khaldun. Ya, Ibnu Khaldun kita akan laksanakan Zoom tepat pada pukul 9.30 insyaallah. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita semua. Baik, demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.